Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Sepertinya tidak ada salahnya kamu mengatakan itu. Meskipun klon ini memiliki kualifikasi rata-rata, tapi iblis ini adalah kualifikasinya, itu saja. Tidak peduli apakah kamu berencana melawanku atau tidak. Percayalah sekali ini saja. Suara Yetian baru saja jatuh. Saya baru saja melihat awan ungu dan hitam bergerak. Tiba-tiba, dia bergegas menuju klon pemakan jiwa. Lalu aku melihat awan ungu kehitaman menyerbu tubuh klon pemakan jiwa dari panca inderanya. Membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat. Xiaoyan juga berada pada saat ini, memutuskan hubungan dengan klon pemakan jiwa, dan Xiaoyan melihat klon pemakan jiwa itu gemetar untuk beberapa saat. Rambutnya benar-benar berubah menjadi ungu, dan ada juga tanda ungu kehitaman di antara alisnya. Saat dia perlahan membuka matanya, di sepasang mata itu bersinar dengan sajak ungu. Kamu sungguh sepotong daging, dan itu hanya sebuah penghinaan bagiku. Bukan lagi langit malam di balik awan ungu kehitaman. Anda dapat melihat ekspresi yang sangat jijik pada klon pemakan jiwa. Lalu kemudian Xiaoyan tersenyum saat melihat ini. Klon pemakan jiwa memang rata-rata seperti itu, dan klon ini juga sudah lama diperoleh Xiaoyan. Pada waktu itu, klon pemakan jiwa telah membawa Xiaoyan berhubungan dengan keberadaan yang sangat kuat. Tepat setelah 1000 tahun, melihat klon ini sekarang memang agak kurang memuaskan. Tidak heran Yetian menunjukkan ekspresi jijik, itu justru karena klon ini tidak cukup kuat, dan itu sebabnya aku menyerahkannya kepada iblis terkuat di dunia. Itu dapat mengubah segalanya menjadi sesuatu yang ajaib. Ini iblis yang sebenarnya bukan, kata-kata Xiaoyan terlontar begitu saja. Ini akan menjadi kata terakhir bagi Yetian. Dan Yetian sendiri sangat mempercayainya, itu adalah iblis nomor 1 di dunia. Biarpun iblis ini mengetahuinya, sebenarnya Xiaoyan manusia tercela sedang menyanjungnya. Saat itu, Go Zhongxiang menipu saya dengan cara yang sama. Tapi itu tidak masalah, saya sangat menyukainya, dan perhitungannya akan tetap perhitungan bukan. Suara Yetian segera datang dari klon pemakan jiwa. Anda bisa melihat wajah di bawah rambut ungu. Itu menampilkan tampilan yang agak puas dan arogan. Lalu Yetian mengulurkan jarinya, perlahan meluncur di kehampaan. Dan kekosongan saat ini, ibarat seperti selembar kertas kosong tak berisi. Sebuah celah dibuka oleh Yetian, ia lalu melambaikan tangan. Itu hanya melemparkan semua boneka iblis yang dikumpulkan dan disempurnakan ke dalam celah ini. Xiaoyan tidak melupakan Zhonggu dan yang lainnya, mereka juga telah menunggu di luar tirai tipis. Setelah Xiaoyan keluar, adapun pilar Tianjun, itu diam-diam ditangguhkan di dantian tubuh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sudah bisa mengendalikan hal ini, namun masih perlu waktu untuk mencerna aplikasi tersebut. Dan setelah mendapatkan pilar Tianjun, meskipun kekuatan tubuh aslinya dan klonnya telah membuat terobosan, namun dia tidak belajar bagaimana menggunakan keterampilan bertarung Tianjunsu. Hanya Xiaoyan yang bisa mengendalikannya dengan pikirannya sesuka hati. Setelah Zhonggu dan yang lainnya mendekat, Xiaoyan mengeluarkan Ordo Kuno Dewa dan Iblis. Misi tentang Halloween Demon World juga telah selesai. Terlepas dari apakah Halloween Demon World akan memberikan hadiah apapun setelah menyelesaikan tugas, jika Anda ingin Xiaoyan menyerahkan pilar Tianjun, maka tidak apa-apa jika Xiaoyan tidak menginginkan tugas ini. Saya tidak akan kembali ke dunia iblis Halloween untuk saat ini. Bersiaplah untuk berangkat. Kemudian Yang Gu dan yang lainnya setelah mendengar ini, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimanapun, mereka sudah lama ingin meninggalkan tempat yang benar dan salah ini. Zhonggu merasa beruntung masih hidup sampai sekarang. Lalu Xiaoyan mengeluarkan Ordo Kuno Dewa dan Iblis, dan cara untuk pergi didasarkan pada perintah ini. Jiwanya tergerak saat ini, dan hanya bisa mendeteksi petunjuknya. Setelah mengaktifkan tatanan kuno keabadian dan iblis, lalu seberkas cahaya keemasan datang. Di bawah selubung cahaya keemasan, sosok semua orang menghilang begitu saja. Zhonggu dan yang lainnya serta Yetian dalam klon pemakan jiwa, dan sosok itu segera muncul di kompas di luar gerbang kuno. Bukaan itu seperti sungai waktu yang panjang, hanya melayang di atas ketiadaan. Tetapi itu masih terlihat sangat spektakuler. Lalu tepat setelah mereka keluar, mereka mengetahui bahwa sosok Xiaoyan hilang. Adapun kemana Xiaoyan pergi, tidak ada yang tahu. Jelas sekali mereka semua keluar. Namun kenapa sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang? Xiaoyan saat ini
Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Xiaoyan hanya tahu bahwa ia berada di ruang gelap. Dan pada saat inilah kesadaran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Bagaimana Anda bisa membantu dunia kuno yang abadi dan iblis? Dalam keadaan Xiaoyan yang tidak sadar, sebuah suara halus bergema di telinganya. Perasaan suara itu sudah tidak asing lagi bagi Xiaoyan. Tepat ketika ia masuk ke sini sebelumnya, ada juga sebuah percakapan seperti ini. Sumber suara ini harusnya merupakan kehendak dari makhluk abadi dan iblis. Kau terlalu menganggapku tinggi. Namun sebenarnya masih ada orang-orang kuat di dunia kuno yang abadi dan iblis. Bukankah mereka lebih berharap bisa menyelamatkan dunia kuno yang abadi dan iblis dari air dan api? Bukan aku, tetapi orang luar, dan kamu juga harus tahu, mundur 10.000 langkah. Bahkan jika aku benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia kuno yang abadi dan iblis, hal ini juga membutuhkan pembayaran harga yang tidak terbayangkan. Dan mengapa saya harus membayar mahal untuk dunia yang bukan milik saya? Menghadapi keinginan makhluk abadi dan iblis, Xiaoyan memiliki sosok yang tegak dan dia tidak memiliki sifat pengecut karena di belakang punggungnya, dengan dukungan dunia Shenxi, dia tidak perlu takut. Kamu mengajukan tuntutan, lalu masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Haruskah begitu? Ini bukan pertama kalinya kehendak iblis abadi bertanya pada Xiaoyan. Tapi itu jelas sekali ingin membantu. Segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya tidaklah cukup, lalu kemudian pikiran Xiaoyan pun dibuat berputar-putar. Meskipun dunia kuno keabadian dan iblis berada dalam situasi yang berbeda dari Shenxi, namun situasi yang kami hadapi sangat mirip. Dibandingkan dengan Shenxi, faktanya dunia kuno yang abadi dan iblis bahkan lebih buruk lagi. Untuk Shenxi terutama menghadapi invasi Taixu, lubang di penghalang dunia kuno abadi dan iblis menyebabkan gelombang besar orang-orang kuat dari banyak sub dunia. Pada akhirnya itu akan menimbulkan berbagai ketidakseimbangan. Mungkin dunia tidak akan runtuh dalam jangka pendek, namun hanya masalah waktu sebelum semuanya berantakan. Saya sudah menyatakan syaratnya, yaitu bantu Shenxi mengalahkan Taixu. Saya akan membantu dunia kuno yang abadi dan iblis untuk memperbaiki rintangan di dunia. Jadi aku khawatir sulit untuk memiliki kedua belah pihak. Namun tidak sebaik ini, karena saya bersedia memberikan 1/10 sumber daya dunia di dunia kuno keabadian dan iblis kepada Shenxi. Dan apakah Anda ingin membantu dunia kuno yang abadi dan iblis memperbaiki rintangan dunia? Jadi, apa yang dikatakan Xiaoyan memang tidak realistis. Meski memperbaiki hambatan dunia, namun tidak perlu menggunakan kekuatan mata anjing. Ambil sehelai daun dunia dari pagoda suling Zichen, dan itu dapat membantu dunia kuno yang abadi dan iblis. Tapi Tuan Zhang juga memperingatkan Xiaoyan untuk turunkan daun dunia untuk membantu dunia kuno yang abadi dan iblis. Ini juga akan membawa hubungan sebab akibat padanya. Namun baik atau buruk, tidak ada yang tahu dengan jelas. 3/10 sumber daya dunia ada di dunia kuno abadi dan iblis, ditambah 50.000 orang kuat dengan kekuatan abadi dari Tuhan, dan ada juga orang kuat dari dunia kuno abadi dan iblis. Setelah Shenxi menang, dia dapat kembali ke dunia kuno keabadian dan iblis. Inilah kondisiku, jika Anda tidak bisa menerimanya, Anda tidak perlu bicara lagi. Xiaoyan menambahkan dengan nada tegas. 3/10 sumber daya dunia ini akan sangat menakutkan, dan keabadian 50.000 dewa. Xiaoyan berencana membiarkan Xi membantu Shenxi. Secara alami yang terbaik adalah menggunakan kehendak makhluk abadi dan iblis.